Selamat pagi kepada Pak Budi dan juga teman-teman yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim 6 atau kelompok 6 yang pada pagi hari ini akan mempresentasikan mengenai materi leadership yang dikaitkan dengan film The Darkest Hour pada tahun 2017 di mana karakternya terspesialisasi pada Winston Churchill. Berikut adalah member dari kelompok 6 atau kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Delia Arifa, yang kedua ada Muhammad Umar Rabani, yang ketiga ada Rian Andreas Tambunan atau saya sendiri, dan yang keempat ada Tatang Aditya. Presentasi pertama akan dilanjutkan oleh teman saya, Tatang Aditya. Ya, di sini saya akan membahas mengenai leading group. Ya, James McGregor itu menganggap bahwa atau mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah salah satu fenomena paling banyak diamati dan paling tidak dipahami di bumi. Kepemimpinan itu dapat dianggap sebagai seperangkat kemampuan, posisi otoritas, atau visi bersama. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah proses pengaruh di mana anggota kelompok membimbing satu sama lain dalam mengejar tujuan individu dan kolektif. Jadi, kepemimpinan itu adalah proses pengaruh dibandingkan hanya posisi atau jabatan. Hubungan timbal balik yang kooperatif dibandingkan hubungan koersif. Lalu proses generatif yang berorientasi pada tujuan dibandingkan yang menindas. Next. Selanjutnya ada kepemimpinan adalah proses pengaruh. Para ahli telah mendefinisikan kepemimpinan dalam banyak cara, tetapi sebagian besar definisi kembali ke satu kualitas inti, yaitu pengaruh atau influence. Namun proses pengaruh ini dapat mengambil berbagai bentuk. Yang pertama, menggunakan metode pengaruh langsung, itu para pemimpin mengeluarkan arahan, perintah, instruksi, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah mempengaruhi pengikutnya dengan cara yang lebih halus dan tidak terlihat. Contohnya itu pemimpin yang menerapkan prosedur dan struktur sehingga membatasi tindakan pengikut mereka dengan cara yang seringkali luput dari penglihatan. Adapun perbedaan antara pemimpin dan bentuk pengaruh lain dalam kelompok atau organisasi seperti manajemen dan pengawas adalah pemimpin dapat memegang posisi pengawas dalam kelompok, tetapi pemegang posisi tidak selalu diterjemahkan ke dalam bentuk pemimpin. Kepemimpinan ini adalah lebih kepada proses dibandingkan posisi atau jabatan. Next. Selanjutnya adalah kepemimpinan adalah hubungan timbal balik yang kooperatif. Proses kepemimpinan lebih didasarkan pada kerjasama dibandingkan paksaan. Pemimpin tidak memaksa orang lain untuk mengikutinya, tetapi sebaliknya, hubungan pemimpin-pengikut adalah hubungan yang kooperatif dan suka sama suka. Secara umum, pemimpin muncul dalam kelompok ketika satu, anggota merasa bahwa keberhasilan dalam tugas kelompok berada pada jangkauan mereka. Lalu penghargaan keberhasilan yang dihargai. Yang ketiga adalah tugas membutuhkan upaya kelompok dibandingkan upaya individu. Yang terakhir adalah saat individu dengan pengalaman sebelumnya dalam peran kepemimpinan hadir dalam suatu kelompok. Sebuah kelompok juga yang sedang mengalami atau menghadapi sebuah situasi stres juga cenderung untuk mencari bimbingan seorang pemimpin. Next. Dan ini adalah kaitannya dengan film yang kita analisis. Sebelum terkenal pada Perang Dunia Kedua, Winston ini memiliki karir yang cukup panjang di militer. Selama karir militernya, dia telah mengalami sejumlah keberhasilan dan kegagalan. Hal ini membuktikan bahwa Winston sebagai pemimpin muncul dalam kelompok ketika penghargaan keberhasilan dihargai oleh anggota kelompok. Dan ketika seorang individu dengan pengalaman sebelumnya dalam peran kepemimpinan hadir dalam kelompok tersebut. Lalu saat ditunjuk sebagai Perdana Menteri, ia menunjukkan kebulatan tekadnya untuk melawan Jerman yang sangat ditakuti saat itu. Hingga akhirnya dia menjadi salah satu yang memberi harapan bagi bangsa yang putus asa, yaitu Inggris Raya, pada hari-hari paling gelap dari Perang Dunia Kedua. Di sini dapat terlihat bahwa sebuah kelompok yang sedang menghadapi sebuah situasi stres
cenderung untuk mencari bimbingan seorang pemimpin. Next. Selanjutnya adalah kepemimpinan adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Kepemimpinan adalah proses adaptif dan pencarian tujuan. Karena itu, mengatur dan memotivasi upaya anggota kelompok untuk mencapai tujuan pribadi dan kelompok. Studi terhadap pemimpin dalam semua jenis situasi dan kelompok, semuanya menunjukkan bahwa kelompok akan makmur jika dibimbing oleh pemimpin yang baik. Namun sayangnya, tidak semua pemimpin itu efektif, seperti pemimpin yang mengarahkan kelompoknya ke arah yang salah, pemimpin yang memanipulasi pengikutnya, lalu pemimpin yang terlalu memaksakan agenda pribadinya. Pemimpin seperti itu berpengaruh, tapi dengan cara yang negatif. Next. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Perilaku tertentu secara teratur menentukan peran kepemimpinan di berbagai kelompok. Dan untuk menjelaskan gaya kepemimpinan dalam yang dijelaskan dengan two-factor model of leadership yang terdiri dari task leadership yang berfokus pada tugas kelompok dan tujuannya, lalu ada relationship leadership yang berfokus pada hubungan antar pribadi dalam kelompok. Next. Dan dengan leadership model dan kaitannya dengan film yang kita analisis adalah saat Winston menyelenggarakan kabinet perang, ia menghadapi masalah bahwa pasukan Britania Raya di Prancis dikepung oleh tentara Jerman dan terjebak di Dunkirk dan Calais. Winston melawan saran dari para kabinet, memerintahkan serangan bunuh diri untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara tentara di Dunkirk dievakuasi. Hal ini memaksanya untuk meninggalkan pasukan di Calais yang kemudian dimusnahkan oleh bom Jerman. Dia juga mengabaikan saat dikritik sebagai tukang jagal dan menghadapi tekanan dari Halifax untuk menyetujui rencana negosiasi damai yang dipelopori oleh Inggris dan juga Italia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya, Winston lebih berfokus untuk mendorong kelompoknya menyelesaikan tugas dan tidak membuang-buang waktu dengan mengkhawatirkan relasi interpersonal antar anggota yang positif. Next. Lalu ada leadership substitute. Leadership substitute teori adalah sebuah analisis konseptual dari faktor-faktor yang mengurangi dan menghilangkan kebutuhan akan seorang pemimpin atau mencegah pemimpin dari melaksanakan tanggung jawabnya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pemimpin ini tidak lagi dibutuhkan atau tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Seperti saat kelompok sangat kompak dan anggotanya memberikan semua dukungan satu sama lain yang mereka butuhkan, sehingga kepemimpinan relasional menjadi kurang penting. Selain itu, saat tugas yang ada sangat terstruktur atau rutin, maka akan meniadakan kebutuhan terhadap penataan tugas dan arahan pemimpin. Next. Perbedaan jenis kelamin dalam kepemimpinan. Sebuah studi mengungkapkan bahwa pria cenderung menjadi agen yang berorientasi pada tugas aktif, fokus pada keputusan, mandiri, dan berorientasi pada tujuan. Sedangkan wanita lebih komunal, membantu orang lain, hangat dalam hubungan dengan orang lain, memahami dan menyadari perasaan orang lain. Namun perbedaan jenis kelamin ini hanyalah sebuah kecenderungan. Laki-laki dan perempuan tidak secara konsisten dan dapat diandalkan berbeda dalam penerapan gaya interpersonal versus tugas dalam peran kepemimpinan. Next. Munculnya kepemimpinan. Ada dua teori yang mendasari munculnya kepemimpinan. Yang pertama dari Thomas Carlyle, yaitu Great Leader Theory, yang berpendapat bahwa pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang menandai kebesaran mereka, sehingga sejarah dapat dipelajari paling baik dengan mempertimbangkan kontribusi dari sedikit pria dan wanita hebat. Sedangkan Leo Tolstoy
dalam teorinya Yates teori berpendapat bahwa para pemimpin hebat seperti Alexander Agung dan Napoleon menjadi terkenal karena semangat zaman dan kualitas orang tersebut sebagian besar tidak relevan untuk naik ke tampuk kekuasaan ini. Kedua perspektif ini telah digabungkan untuk menciptakan apa yang dikenal sebagai pendekatan interaksional terhadap kepemimpinan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemimpinan dikembangkan melalui pencampuran ciri-ciri kepribadian dan situasi. Lebih lanjut, pendekatan ini diungkapkan oleh psikolog sosial Kurt Lewin dengan persamaan B sama dengan F dalam kurung P, E, di mana perilaku atau B merupakan fungsi dari orang-orang atau P dan juga lingkungan. Next. Dalam kaitannya dengan film yang kita analisis, sebelum ia menjadi terkenal pada Perang Dunia Kedua, Sir Winston telah memiliki karir yang panjang di militer. Dan dia dipilih sebagai Perdana Menteri karena dia adalah salah satunya orang yang dapat menerima dukungan dari semua pihak di parlemen. Selain itu, dalam prosesnya, Winston didorong oleh berbagai peristiwa dan tekanan yang meningkat terhadapnya dari luar dan dalam, yang kemudian mengarah pada momen besar di mana ia harus berdiri dan membuat keputusan yang pada akhirnya mengubah sejarah. Hal ini bisa dihubungkan dengan pendekatan interaksional terhadap kepemimpinan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemimpinan dikembangkan melalui pencampuran ciri-ciri kepribadian dan situasi. Dalam perjalanannya menjadi pemimpin hebat, Winston memiliki karakteristik dan pencapaian sebagai pemimpin, yang kemudian didukung dengan berbagai situasi yang mengarahkannya pada momen besar di mana ia menjadi seorang pemimpin yang hebat yang kemudian mengubah sejarah. Next. Sifat kepemimpinan. Peneliti kepemimpinan awal percaya bahwa pemimpin memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Dan interaksi dengan ciri-ciri kepribadian dengan situasi juga sangat penting untuk diperhatikan. Individu yang teliti, terorganisir, berorientasi pada pencapaian, dan mampu mengendalikan diri cenderung muncul sebagai pemimpin yang mendukung kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Sedangkan individu yang ekstrovert, dan suka berteman akan memimpin ketika situasi membutuhkan keterampilan interpersonal. Next. Ini adalah tabel mengenai contoh-contoh karakteristik kepribadian yang dapat diasosiasikan dengan munculnya kepemimpinan, seperti dominance, gender identity, narcissism, self-monitoring, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Tatang, saya Rian Andreas akan melanjutkan presentasi mengenai personality and leadership atau personalitas dan kepemimpinan. Pertama ada 5 factor model atau biasanya 5 faktor, model 5 faktor. Nah, pertanyaannya biasanya mengapa sih beberapa individu dari kita atau mungkin kita, salah satu dari kita tuh mencari tanggung jawab kepemimpinan, sedangkan mungkin yang lain tuh lebih prefer untuk mencari gitu tugas-tugas yang membutuhkan kesendirian dan mungkin kayak pertimbangan yang istilahnya nggak usah lah mencari-cari, apa ya bahasanya, mencari-cari celah untuk menjadi pemimpin kayak gitu. Nah, dilansir dari buku Group Dynamics, definisi dari 5 factor model itu sebenarnya adalah variasi di antara orang-orang yang dapat dikonseptualisasikan dalam 5 dimensi fundamental. Dan biasanya dimensi-dimensi ini yang menjelaskan keteraturan yang diamati dalam berbagai perilaku interpersonal, salah satunya kepemimpinan. Nah, pada ilustrasi di kiri saya, itu ada conscious, terus ada extraversion, agreeable, stability, dan openness. Nah, menurut teori ini juga, biasanya semakin tinggi tingkat orang, kayak dia semakin conscious, terus dia semakin extraversion, terus dia semakin agreeable, atau mungkin bisa menerima semua pendapat, dan juga dia lebih stabil, dan juga terbuka dengan anggotanya, itu biasanya dia lebih cocok menjadi pemimpin. Nah, personality ini, FFM 5 Factor Model juga biasanya itu salah satu yang didasarkan, teori pertama yang didasarkan untuk menganalisis kepemimpinan dari suatu orang. Jadi bukan kalau misalkan orang ini dia memenuhi A, pasti dia pemimpin, tapi enggak. Tapi kayak orang tuh ada
persentase sendiri dari, five factor model ini, sehingga biasanya persentasenya beda-beda, entah yang di extroversion-nya lebih tinggi atau mungkin di agreeable-nya rendah dan sebagainya. Selanjutnya ada the dark triad atau, 3, triad gelap. Jadi sebenarnya ada versi 3 triad yang lebih terang, di mana sebenarnya bedanya cuma kalau misalkan triad yang ini, segitiga yang dark ini, itu dia membahas tentang bagaimana sih sikap-sikap yang cenderung negatif, kayak contohnya narsisme, terus machiavellianisme, terus psikopat, yang biasanya tuh, itu kan lebih ke arah negatif gitu ya. Sedangkan, kalau light triad itu kayak ada religius, terus inspiratif, dan yang lain-lain. Nah, The Dark Triad ini tuh melakukan analisis pada 3 aspek, seperti yang saya sudah sebut tadi, ada narcissism atau narsisme, terus ada Machiavellism atau kayak gimana sih cara orang tuh manipulatif lah bahasanya, sama, eee, psikopati atau kayak gimana sih cara orang tuh menganggap orang lain gitu. Jadi, yang pertama itu ada Machiavellianism, yang di mana biasanya orang-orang yang, tingkat Machiavellianism-nya ini tinggi, akan menggunakan penggunaan taktik yang manipulatif gitu dalam berurusan dengan orang lain. Jadi, di hubungan interpersonalnya itu lebih cenderung manipulatif, either in a good way atau in a bad way. Nah, biasanya ini mendukung pandangan sinis tentang sifat manusia, meskipun in some aspects itu, sifatnya itu bisa aja pada akhirnya itu membawa ke yang baik kayak gitu. Tapi memang karena the dark triad, dia tuh lebih ke arah yang cenderung manipulatif. Terus yang kedua itu ada narcissism atau kayak narsisme bahasa Indonesianya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki tingkat, narsisism yang tinggi itu cenderung meningkatkan pandangan tentang harga diri mereka. Maksudnya adalah, ya mereka cenderung, "Oh, eee, kayaknya harga diri saya lebih tinggi nih," kayak gitu. Nah, dan mereka juga cenderung membesar-besarkan pencapaian mereka, terus mereka juga, nggak menerima kritik, terus menolak juga untuk berkompromi, serta mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain. Makanya bisa disebut, kasarannya adalah mereka mencari perhatian gitu di antara orang lain, tapi yang self-centered. Terus yang ketiga itu ada psikopati atau biasanya tuh psikopat. Jadi, psikopat di sini maksudnya bukan yang se-ekstrem pembunuhan, meskipun itu juga, tergolong psikopat. Tapi psikopat di sini tuh biasanya lebih ke arah, oh dia tuh cenderung self-centered dan nggak, memperhatikan orang lain. Kalau tadi narcissism dia lebih ke self-centered tapi mengagung-agungkan, dirinya gitu. Sedangkan kalau psikopat tuh dia pokoknya mau semua orang tuh ke dia doang, nggak yang kayak dan dia nggak mikirin orang lain gitu. Biasanya mekanismenya tuh didasarkan pada pengaturan sosial, terus juga memberikan efek pada akhirnya mereka cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensi pilihan mereka. Nah, kalau dari The Dark Triad ini berdasarkan analisis saya, itu, dari Wilson Churchill ini dia cenderung, tinggi di The Dark Triad-nya. Tapi pada akhirnya di awal analisis itu cenderung tinggi, tapi ketika, alurnya berjalan dan ternyata dia juga sepakat gitu ya, bahasanya kayak dia searah dengan masyarakat-masyarakat British, kayak British civilian yang lain, maka, sebenarnya dark triad dari, si Wilson ini tuh, apa ya, dia cenderung yang, ke arah positif, kayak gitu. Jadi dia, eee, tinggi tapi ke arah yang positif. Nah, selanjutnya ada juga intellectual and practical skills. Jadi kalau kita ngomongin tentang teori-teori pasti ada namanya, intellectual and practical skills. Nah, ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada general mental ability, yang kedua ada emotional intelligence, yang ketiga ada practical and creative intelligence, sama yang keempat ada expertise. Nah, saya akan menjelaskan secara definitif dan juga, mengaitkan dengan contoh beberapa yang terkait dengan The Darkest Hour. Yang pertama itu general mental ability atau, kebisaan mental secara general, itu biasanya adalah suatu pemikiran abstrak yang di mana seseorang itu biasanya memiliki kemampuan untuk memanipulasi lingkungan dan pandangan ke depan atau semua kualitas yang kemungkinan berkualitas dari seorang pemimpin. Nah, jadi biasanya tuh, eee, dari aspek ini, itu orang bakalan lihat, "Oh, ini tuh cocok nggak ya jadi pemimpin?" Jadi kayak dia tuh bakalan ngelihat nih, mana yang kira-kira punya, general mental ability yang average rate atau mana yang kira-kira, "Oh ini higher nih daripada yang lain." Nah, biasanya tuh mereka yang memiliki higher ini, tend to be acknowledged, kayak apa ya, mereka akan lebih terkesan, oh berpendidikan, terus juga memiliki skills verbal yang bagus, terus juga apa ya bahasanya, expertise lah, kayak dia, punya master di particular field mereka sendiri.
Sedangkan untuk yang kedua, emotional intelligence atau kecerdasan emosional, itu juga dibutuhkan karena biasanya komponen ini tuh kaitannya dengan kapasitas seseorang untuk secara akurat memperhitungkan emosi mereka. Maksud emosinya bukan in a bad way, tapi kayak bagaimana sih mereka ngambil keputusan, terus mungkin bagaimana ketika mereka di-pressure, yang mana emosi ini untuk menggunakan informasi, dalam hal membuat keputusan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, terus juga untuk memantau atau mungkin mengendalikan reaksi emosional sendiri dan orang lain. Nah, kalau emotional intelligence ini bisa dikaitkan dengan The Darkest Hour. Ini kita bisa lihat banget ya kalau misalkan si Winston Churchill-nya itu dia termasuk memiliki tinggi emotional intelligence-nya karena dia tuh meskipun kayak dari pihak, apa, menteri kementerian luar itu yang kayak, ya udahlah berdamai aja, tapi dia tetap bisa nih kayak mengendalikan emosi dia, dia nggak marah, dia tetap, apa ya, inhale, exhale untuk, mengambil keputusan gitu, sampai akhirnya keputusan dia didukung oleh banyak pihak. Jadi dia bisa mengontrol emosi dan juga mengendalikan emosi yang lain gitu, emosi anggota-anggota yang dia pimpin. Terus yang ketiga ada practical and creative intelligence. Biasanya ini dikenal dengan, kecerdasan praktis atau gimana sih cara orang tuh bisa memimpin secara, aksi gitu. Jadi kayak secara praktisnya kayak gimana. Nah, kemampuan ini tuh, yang digunakan individu untuk menemukan yang paling cocok antara diri mereka sendiri dan tuntutan lingkungan. Karena biasanya practical and creative knowledge ini tuh dia lebih ke apa ya, gimana sih pokoknya gimana caranya orang itu bisa nge-handle gitu, suatu aspek yang sangat penting dan kritis. Nah, kalau kayak gini, emang ini alur dari, film The Darkest Hour ya. Jadi menurut saya dan mungkin kelompok saya juga, itu dari, Winston Churchill memiliki intelligent, practical, and kreatif yang tinggi karena dia bisa, fit gitu pada akhirnya. Meskipun di awal dia kayak diraguin sama raja, Inggris, tapi pada akhirnya dia bisa nih membuktikan kalau dia bisa dan dia mampu untuk, melakukan hal yang sebenarnya itu agak mustahil ya untuk melawan Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Yang keempat itu ada expertise atau pengalaman atau mungkin kemampuan yang didasarkan pada pengalaman. Nah, expertise ini tuh erat kaitannya dengan practical dan, and creative intelligence seperti yang saya bahas, sebelumnya. Nah, biasanya itu suatu grup atau suatu tim lebih menerima pemimpin yang sebelumnya menunjukkan kemampuan tugas atau mungkin pengalaman dan lebih bersedia untuk mengikuti, tugas-tugas job desk yang dikasih itu dari mereka yang kompeten daripada orang-orang yang tidak kompeten. Jadi, sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya Tatang, kalau misalkan, Winston itu kan dia punya background dari itu kan, kayak marinir, terus mungkin juga dia pernah kerja di apa, pernah menjadi bagian dari parlemen, mengingat dia adalah salah satu dewan atau house dari opposition. Nah, di mana dia dapat dukungan, otomatis dia expert gitu, dan juga dijelaskan dia pernah memimpin di Gallipoli, terus juga pernah memimpin serangan-serangan yang lain meskipun saat itu hasilnya tidak sebagus seperti The Darkest Hour ini. Selanjutnya ada, learning objective selanjutnya itu the leader's law atau gimana sih orang itu ngelihat penampilan atau ngejudge penampilan dari leader secara fisik gitu. Ada quotes-nya, "An individual intellectual and practical skills may qualify them to lead a group, yet the group doesn't select them to lead." Jadi, kadang memang banyak orang sih yang punya, "Oh, ini bagus nih jiwa kepemimpinannya," terus dia kayaknya punya perspektif yang bagus gitu, kayak instead of, eee, yang lain gitu. Tapi di beberapa aspek seringkali banyak ya, kayak kita tuh nge-judge dulu nih dari pertama kira-kira dia tuh gimana ya physical appearances-nya, kayak apakah dia mungkin tampan, cantik, atau mungkin berwibawa, karismatik, dan sebagainya. Terus yang kedua, gimana sih dia tuh latar belakangnya apa? Ini yang seringkali ya kita temukan kayak biasanya, not to mention, tapi ras kulit hitam tuh sedikit diskriminasi dalam hal diversity. Terus yang ketiga itu ada seks atau jenis kelamin, dan biasanya ini tuh cenderung ke antara, pria itu lebih cocok untuk jadi pemimpin, meskipun pada kenyataannya ya itu tergantung gitu, kayak wanita juga nggak kalah, bagusnya gitu, kayak nggak semua wanita, lebih jelek daripada pria. Jadi ada perspektif masing-masing dan ini nggak bisa dipisahkan dari kenyataan realita kehidupan. Nah, saya akan membahas lebih lanjut mengenai The Leader's Look yang dibagi menjadi 3 ini dan juga kaitannya dengan film The Darkest Hour dari Winston Churchill. Yang pertama ada physical appearances.
seperti yang telah, saya jelaskan, physical appearance itu bagaimana sih cara orang atau cara mungkin anggota atau stranger yang mau memilih pemimpin itu biasanya di-judge langsung dari penampilan, karena biasanya pemimpin itu cenderung berbeda nih, baik secara fisik ataupun, secara jasmani gitu ya, dari sesama anggota, baik itu kelompok atau mungkin dari segi umur, kesehatan, atau bentuk fisik. Nah, biasanya orang yang lebih tua itu dia cenderung apa ya bahasanya, dipandang sebagai pemimpin, karena pemimpin dari yang lebih muda ya, karena biasanya mereka yang sudah berumur, sudah tua itu lebih memiliki pengalaman gitu, dan biasanya usia ini dijadikan indikator kebijaksanaan, pengalaman, dan juga kecerdasan. Nah, berikut adalah analisis Winston Churchill sebagai pemimpin terkait physical appearances. Yang pertama itu kita bisa bilang bahwa dia usianya terbilang dewasa, mengingat dia udah banyak banget pengalamannya dan dia sudah cukup dewasa gitu untuk menjadi Perdana Menteri. Sedangkan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh dia juga cenderung lebih muda daripada dia. Yang kedua, penampilan yang terbilang menarik, bisa dilihat di sisi kiri saya, itu dia untuk umur yang kita bisa bilang, tua, tapi dia bisa tetap berpenampilan yang terbilang menarik gitu. Dia tetap bisa pakai jas, suit, terus juga bisa masih, seperti British civilian lainnya gitu. Terus 3 itu gerak-gerik yang lincah. Jika kalian melihat saat dia dipanggil ke istana, istana dari British, dia memiliki gerak-gerik yang lincah gitu, di saat dia dipanggil untuk menghadap raja, dia selincah itu untuk, segera memasuki ruangan. Jadi kita bisa, ambil bahwa 3 faktor ini, sebagai analisis utama dari physical appearances film Darkest Hour, Winston Churchill. Yang kedua ada diversity. Sebenarnya diversity itu biasanya berkaitan dengan kepemimpinan akan suatu ras atau suatu background tertentu. Nah, kepemimpinan itu nggak terbatas pada budaya, etnis, atau kelompok ras tertentu, karena pada hakikatnya pemimpin itu perannya tertanam kuat dalam tradisi masyarakat. Nah, tetapi individu yang menjadi anggota kelompok minoritas, baik mungkin ditinjau berdasarkan etnis, agama, ras, atau apapun itu yang terkait minoritas, itu biasanya cenderung tidak diakui sebagai pemimpin kelompok. Contoh nyatanya itu mungkin nggak di film Winston ya, karena dia, secara etnis, secara agama atau ras juga, mayoritas lah gitu. Tapi mungkin kalau kita mau tinjau balik di dunia realita itu seperti waktu Barack Obama. Kayak Barack Obama itu dia termasuk salah satu, apa ya, bisa dikategorikan, ras kulit hitam dari Amerika gitu. Tapi, dia akhirnya bisa, apa ya bahasanya, tackle gitu ya, tackle issues dari diversity ini gitu. Meskipun lawannya saat itu orang kulit putih yang ibaratnya dia minoritas dibanding lawannya. Nah, tapi dikaitkan dengan diversity, analisis film The Darkest Hour itu ada 3 yang, didasarkan pada Winston Churchill sebagai pemimpin dari aspek diversity. Yang pertama dia British citizen, of course, karena dia emang orang dari British, dia lahir dari, Inggris dan besar di sana gitu ya. Terus yang kedua dia juga berasal dari dewan atau House, Opposition, sebagaimana di awal dijelasin ya, karena sebenarnya ada 2 kandidat, Halifax sama, Winston Churchill ini. Tapi karena Halifax itu cenderung belum siap ya, mungkin dari segi faktor umur dan lain-lain, maka dipilihlah dia, karena dia berasal dari Dewan Opposition gitu. Terus yang ketiga itu anggota dari lembaga parlemennya. Ini benar karena di luar dia kalau dia bukan anggota parlemen, dia nggak akan bisa gitu. Ibaratnya dia nggak akan diakui sebagai pemimpin kelompok, karena itu memang, sistem dari Inggris itu sendiri. Selanjutnya ada seks atau jenis kelamin, ini nggak terlalu kelihatan di Winston Churchill karena dia adalah seorang pria, tapi intinya seks itu, biasanya ngomongin perbedaan gender kalau dalam hal kepemimpinan. Nah, perbedaan gender ini biasanya membentuk nih tindakan pria dan wanita dalam pengaturan kelompok kecil. Nah, laki-laki itu atau pria biasanya memiliki kemungkinan yang 5 kali lebih besar untuk memberlakukan perilaku kepemimpinan daripada wanita. Untuk kelompok-kelompok yang kecil, karena ini juga berdasarkan survei yang publish oleh Harvard Business Review, dari 500 orang 500 CEO di Amerika itu hanya 1%, yaitu 5 orang yang biasanya, menduduki tempat CEO gitu ya, kayak CEO dan eksekutif board lainnya yang berjenis kelamin wanita. Nah, dari sini tuh memang seks itu agak concern sih, jadi dia perbedaan gender. Namun analisis terhadap film The Darkest Hour, yang biasanya individunya Winston Churchill itu yang pertama dia jenis kelaminnya yang laki-laki dan juga syaratnya persepsi orang akan pemimpin laki-laki di British dan mungkin, banyak negara-negara lain. Nah, oleh karena itu dalam sisi seks ini nggak terlalu kelihatan sih kayak konflik dari perbedaan gender, Winston Churchill.
Selanjutnya ada, learning objektif ketiga tentang theories of leadership emergence. Yang pertama ada implicit leadership theory. Jadi ini ada, contoh diagramnya di kanan saya, tapi intinya implicit leadership theory itu ngomongin gimana sih cara orang tuh, teori yang ngomongin gimana leader itu kayak, apa ya bahasanya, kayak di dinilai gitu ya, dinilai secara cepat, secara implisit pada pertama kali. Nah, jadi ketika kita mungkin orang bertemu untuk pertama kalinya biasanya tuh gampang banget ya, mungkin apalagi belum pernah kenal sebelumnya, itu gampang banget menilai, potensi seseorang satu sama lain dengan cepat. Siapa nih biasanya yang bisa jadi pemimpin, atau mungkin siapa yang wakil, siapa yang bendahara, dan lain-lain, siapa yang hanya anggota. Nah, dan bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh, psikologis Robert pada buku Group Dynamics, itu tuh, beberapa orang tuh cuma butuh beberapa menit pertama untuk melakukan, apa ya, analisis gitu, kayak siapa nih kira-kira yang bisa ya jadi kelompok, kayak gitu. Nah, teori ini juga biasanya dikenal pula dengan leader prototypes. Nah, leader prototypes itu kenapa dibilang leader prototypes, karena ini, kayak dia tuh lebih ke gimana sih, nampilin prototype dari suatu kepemimpinan. Nah, jadi struktur-strukturnya itu biasanya digambarkan secara implisit. Karena mereka tidak secara terang-terangan dinyatakan oleh anggota atau mengikut dalam satu grup. Jadi biasanya tuh ini, gimana ya, dia lebih terkesan, oh, ya udah implisit aja, nggak yang kayak eksplisit. Kayak bisa jadi nih, kayak, berdasarkan yang, ilustrasi yang saya buat, ini kan ada leadership, integrity, diplomatic, jadi kayak dia ada implisit-implisit seperti, oh komunikatif, oh ini orangnya kayaknya komunikatif loh, tapi emang nggak explicitly dibilang. Jadi kayak emang lebih, oh kita nih, ngelihat nih kayak, si A kayaknya dia memiliki diplomatik yang tinggi, terus kayak si B kayaknya integrity yang tinggi. Jadi kayak secara tidak langsung kita mengelompok-kelompokkan, tapi pada akhirnya kita tuh secara naluriah lihat, oh ini kayaknya lebih cocok deh jadi leader, kayak gitu. Dan akhirnya kita confess, oh kayaknya lebih cocok jadi leader. Nah, a representation of the association that make up an implicit leadership theory. Jadi emang ini tuh, kayak asosiasi dari satu hal ke hal lain yang implisit gitu, nggak yang dijelaskan secara gamblang. Yang selanjutnya, ngomongin tentang implicit leadership theory, ada juga namanya the prototype atau matching, hypothesis. Nah, dilansir dari kata-kata Lord pada tahun 2005 dan juga Lord and Maher pada tahun 1991, implicit leadership theory atau disingkat ILT, itu biasanya dia menyediakan pengikut dengan standar psikolog atau prototipe yang dapat mereka gunakan untuk membedakan antara para pemimpin yang efektif dan tidak efektif, dan juga para pemimpin dan pengikut. Jadi emang biasanya prototipenya itu untuk ngehipotesisnya, itu tuh kayak, oh ini kayaknya cocok nih jadi pemimpin, oh ini cuma jadi pengikut. Nah, ketika dia udah tahu nih pemimpinnya, nah itu diklasifikasiin lagi, oh kayaknya ini cocok nih jadi pemimpin yang efektif dan ini nggak efektif, kayak gitu. Nah, jika misalnya pengikut berpikir atau anggotanya berpikir bahwa seorang pemimpin tuh harus berani, harus energik, apa ya, bisa mengambil keputusan gitu. Nah, itu pasti, apa ya, dia akan menilai pemimpin itu lebih positif dan pada akhirnya memberikan konsensus yang rendah. Pada akhirnya apa ya, kayak, oh ya udah dia percaya gitu kalau misalkan si pemimpin ini bisa memimpin dengan baik. Nah, sebaliknya jika pengikut percaya bahwa atau anggota yakin bahwa seseorang itu harus penuh perhatian atau mungkin reflektif, maka dia akan lebih respon secara apa ya, positif juga, tapi mungkin lebih, eee, memilih mereka yang lebih peduli dulu sama orang lain atau mungkin lebih, berunding dulu sebelum mengambil keputusan dan sebagainya. Dan dikaitkan dengan, film The Darkest Hour, maka saya bisa bilang bahwa, eee, Winston Churchill ini tuh dia salah satu pemimpin yang berani, energik, dan bisa mengambil kemungkinan yang spontan gitu, mengingat saat itu British atau Britania Raya sedang melakukan, konflik dengan Nazi atau Jerman. Nah, dalam implicit leadership theory juga ada bias dan error. Nah, biasanya itu jika, teori ini, didasarkan pada faktor-faktor yang tidak relevan dengan keberhasilan kepemimpinan. Misalnya, warna kulit atau jenis kelamin. Nah, biasanya itu orang-orang bakalan, "Oh, ya udah nih, kayaknya dia ya udah pemimpin-pemimpin aja, sekadar formalitas, tapi nggak dihargain," gitu. Nah, ketika seseorang yang mungkin lagi voting gitu ya untuk memilih, kayak kita pas memilu. Nah, itu harus memilih seorang pemimpin, biasanya mengalami, Warren Harding effect atau kayak efek gimana tuh kita pada akhirnya merasa, oh mereka yang memiliki paras yang lebih baik atau mungkin yang kita udah admire, kayaknya, oh dia ganteng nih, dia cantik nih, dia pintar, itu tuh biasanya lebih, perspektif kita tuh, oh ini pasti punya kepemimpinan yang baik, padahal itu bisa jadi bias, bisa jadi juga benar gitu. Jadi untuk mengurangi ini biasanya ya udah itu sih, kayak emang ini selalu
akan tetap ada, tapi untuk kita nggak bisa menghilangkan secara plek-plek, tapi untuk meminimalisirnya, yaitu tadi kita bisa melihat secara objektif, mungkin melalui rancangan-rancangan kerjanya, melalui bagaimana cara dia bertindak sebelumnya, experience-experience yang pernah dia lakukan, dan sebagainya. Nah, di analisis dari Darkest Hour, Winston itu awalnya mendapat bias dari Raja Inggris. Kayak Raja Inggris tuh bilang, kayaknya kenapa sih si yang sebelum turun, yang disuruh turun ini sama House itu harus turun gitu. Padahal rajanya udah percaya banget dia bisa nih mengatasi ini. Tapi pada akhirnya kan jelek juga kan kualitasnya. Nah, ketika Winston di-propose untuk jadi Perdana Menteri, dia tuh Raja Inggris kayak bias nih, kayaknya cocok nggak ya? Kayaknya nggak cocok deh untuk menjadi Perdana Menteri dengan tampilan fisiknya. Mengingat ya dia udah tua, terus juga mungkin, not to mention dia udah kayak, gendut, kayak gitu-gitu ya, yang kayak nggak sesuai lah, beda banget dengan sebelumnya gitu, Perdana Menteri sebelumnya. Nah, tapi akhirnya setelah diberikan kesempatan dan Winston kayak dan Raja itu kayak, "Oke, kamu jadi Perdana Menteri dulu." Nah, Winston tuh akhirnya berhasil nih membuktikan bahwa ia pantas menjabat menjadi Perdana Menteri. Bahkan di akhir-akhir itu Raja percaya gitu kalau dia tuh mampu, meng-handle ini dan memberikan semua kepercayaannya kepada Winston gitu sebagai Perdana Menteri yang mengatasi perang terhadap Jerman. Nah, selanjutnya ada juga ALT Across Cultures atau GLOBE, GLOBE. Nah, biasanya memang, implicit leadership theory ini kan apa ya bahasanya, kayak harusnya bisa dong akses atau digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Tapi pada kenyataannya, konten-konten yang didasarkan pada perbedaan budaya dan mungkin nilai antara satu dengan yang lain tuh bisa aja terjadi. Kayak contohnya nih, kalau di, film Winston kan ya udah kan kayak parlemen gitu, tapi bisa jadi penilaian parlemen sama kita, Indonesia yang republik cenderung beda gitu. Jadi biasanya konten-konten tersebut tuh, assessment-nya itu diterjemahkan ke bahasa masing-masing negara, terus biasanya diterjemahkan balik ke bahasa, Inggris gitu, biar kayak semua orang bisa nge-assess hal yang sama. Mungkin negara republik bisa assess, negara persemakmuran bisa assess, negara, kesultanan bisa assess, dan sebagainya. Nah, itu biasanya bakalan diverifikasi lagi untuk standarisasi dari, implicit leadership theory ini sendiri. Nah, di yang kanan itu biasanya ada contoh-contoh, dari ELT di mana followers itu kayak ada ya, kayak bubble-bubble-nya kayak, "Oh, leader itu yang kayak gini-gini, persepsi terhadap leader itu kayak gini-gini." Jadi dia emang implicitly dibilang dalam hati, nggak yang kayak ngomong, kayaknya cocok nih si A." Tapi emang pas mungkin voting dia akhirnya memilih si A gitu, tapi dia nggak mengargumenkan, pendapatnya terhadap si A. Nah, proyek GLOBE atau, GLOBE itu menghasilkan banyak informasi tentang kepemimpinan dan spesifitas budaya seperti pada tabel, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Misalnya hanya merangkum sebagian kecil dari temuan penelitian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Dinda Deli Arifa. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada yang namanya shared concept of leader, artinya ada konsensus atau ada persetujuan bagaimana seorang leader itu seharusnya bertindak gitu, atau seharusnya memiliki sifat-sifat apa aja. Jadi walaupun kita itu berbeda-beda negara atau berbeda-beda ras, suku, tapi tuh di antara seluruh manusia gitu tuh pasti punya tipe leaders impiannya, atau kayak dalam seorang leader tuh harus ada sifat-sifat apa aja. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide, jadi conception of leaders ini tuh kita pengen leaders yang mungkin sifatnya diplomatik, kemudian juga memiliki integritas, kemudian inspirational, bisa menginspirasi khususnya untuk bawahan-bawahannya, subordinates-nya gitu. Kemudian task oriented, visionary, terus juga selain sifat-sifat di atas juga diharapkan seorang leader itu bisa dependable, memiliki intelligence dan lain-lain. Nah, tapi dalam budaya yang berbeda itu kadang ada leaders yang memiliki atau sifat yang di-value lebih dalam seorang leader gitu. Misalnya untuk society yang kolektif itu biasanya lebih suka leader yang karismatik atau charismatic leader. Itu penjelasan singkat tentang shared conception of leaders. Next. Nah, kemudian kita masuk ke social identity theory. Jadi pada dasarnya leadership itu merupakan group level proses, yang artinya di sini tuh dijelaskan bahwa apabila ada sebuah tim gitu atau sebuah grup yang memiliki identitas sosial tertentu, mereka itu akan memilih leaders yang paling bisa merepresentasikan atau menampilkan identitas sosial dari grup tersebut. Next.
Nah, di sini ada istilah yang namanya prototypicality dan identity. Ini hampir sama kayak yang tadi udah saya jelaskan. Artinya, dalam sebuah tim itu dipilih leaders yang paling bisa merepresentasikan identitas sosial dari grup tersebut. Next. Nah, yang kedua ada istilah leadership in intergroup situation. Jadi, selain kita memilih leader yang paling bisa merepresentasikan identitas sosial kita tuh juga memilih leader yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan atau bahkan membuat tim kita tuh lebih unggul dari yang lainnya. Jadi intinya kita tuh memilih leader yang bisa membawa tim kita tuh menjadi unik, menjadi beda dari yang lainnya, dan bisa outstand dari grup lainnya gitu. Next. Nah, contohnya di sini dalam film Darkest Hour itu terlihat ketika si Winston ini tuh milih untuk menyerang Jerman dibandingkan untuk melakukan perundingan untuk berdamai gitu. Nah, hal ini sesuai karena skill leader itu biasanya akan menciptakan konflik sehingga nanti tuh akan terbentuk image group yang lebih baik. Jadi di sini nanti terlihat bahwa Jerman itu nanti akan kalah dari si British gitu, Britain. Next. Nah, kemudian ada social role theory. Artinya di sini tuh ekspektasi mengenai kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi leader. Biasanya ini tuh disangkut pautkan dengan gender atau hubungan antara perempuan dan laki-laki. Nah, karena adanya social role theory ini, itu tuh bikin ada ekspektasi yang menganggap kalau laki-laki itu biasanya lebih favorable untuk bisa menjadi leader instead of perempuan. Nah, nanti hasilnya bakal ada double standar, ada nanti malah dianggap kayak perempuan kan harusnya lemah lembut, terus vulnerable dan sebagainya. Padahal enggak juga gitu, karena kayak orang kan beda-beda ya. Nah, ini yang disebut dengan double standard ketika perempuan itu menjadi pemimpin. Nah, tapi dalam kehidupan nyata itu biasanya perempuan dianggap harus bertindak seperti male boss instead of being ladylike. Artinya kayak perempuan itu harus sama-sama tahan bantingnya kayak laki-laki dan dianggap harus setara gitu, kayak sama laki-laki itu harus kayak sama-sama kuat. Padahal sebenarnya perempuan dan laki-laki itu memiliki traits yang berbeda dan memiliki traits-nya masing-masing gitu. Mungkin perempuan dalam menghadapi internalnya lebih lembut, atau mungkin dalam mengambil keputusan perempuan lebih mungkin berpikir sistematis dan lain-lain. Jadi masing-masing itu punya plus minusnya sendiri. Nah, karena adanya stereotip yang negatif ini, biasanya malah perempuan itu menghindar untuk bisa menjadi leader, khususnya di posisi-posisi tinggi gitu. Karena adanya pressure dari negatif stereotip tadi. Oke, next. Nah, kemudian ada terror management teori. Di sini merupakan teori yang menjelaskan bahwa manusia tuh sadar bahwa eksistensinya suatu hari akan berakhir. Maka dari itu dia harus bergantung kepada leader yang bisa menyelamatkan dia dari situasi krisis tersebut. Nah, si terror management teori ini menjelaskan kenapa popularitas leader itu meningkat ketika ada krisis. Contoh kasusnya itu ketika ada serangan terorisme di US, ini maaf ada sedikit kesalahan, harusnya pada tahun 2001 bukan 2021. Jadi ketika ada serangan terorisme di US, warga negara itu sadar kalau misalnya mereka itu berada pada kondisi yang krisis gitu, atau mereka tuh berada dalam tekanan. Nah, maka mereka mempercayai kehadiran seorang leader. Jadi pada saat itu leadernya adalah George Bush. Dia dipercaya untuk bisa melindungi mereka dari serangan tersebut. Misalnya kebijakannya, tindakan akan dia lakukan warganya dari serangan terorisme itu. Bahkan waktu itu dipercaya kalau dukungan terhadap si George Bush ini dari yang awalnya cuma 40% itu naik ke 90%, yang artinya warga negara itu benar-benar percaya terhadap bantuan dari leader tersebut. Oke, boleh next. Nah, jika dihubungkan dengan film Darkest Hour, ini tuh terlihat di scene-scene terakhir ketika Winston itu akhirnya didukung oleh orang-orang ketika tahu bahwa posisi mereka itu sedang nggak aman karena ada serangan Jerman. Nah, mereka tuh berharap bahwa Winston ini dapat membuat Britain menjadi lebih aman dari serangan Jerman. Next. Oke. Kemudian kita masuk ke evolutionary theory. Di sini itu leadership merupakan sebuah adaptasi dari yang sudah-sudah
atau dari our ancestors gitu, artinya dari pendahulu-pendahulu kita. Nah, karakteristik yang diwariskan dan berkembang dalam suatu populasi itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Di sini kita mengenal dua istilah, yaitu leadership and dominance dan mismatch hypothesis. Nah, untuk yang leadership and dominance itu tuh menjelaskan bahwa leadership itu nggak sama dengan menjadi dominan, atau dengan menjadi leader tuh kita nggak harus nggak harus lebih menonjol gitu dari bawahan-bawahan kita, karena pada dasarnya baik leader maupun subordinates ataupun bawahan kita itu juga memiliki perannya masing-masing gitu. Jadi kayak nggak ada yang lebih diuntungkan atau nggak ada yang lebih dirugikan. Misalnya sebagai leader dia tuh diuntungkan dengan misalnya reward yang lebih besar atau juga lebih dihargai oleh orang-orang, tapi sebenarnya di sisi lain sebagai seorang leader dia juga harus bisa membuktikan kenapa sih dia tuh pantas untuk menjadi leader, dan dia juga mungkin harus bekerja lebih keras dari bawahan-bawahannya. Sedangkan untuk mismatch hypothesis ini dia menjelaskan konsep dalam evolutionary biology yang mengacu pada sifat yang dulunya menguntungkan tapi kini sudah berevolusi menjadi maladaptif karena adanya perubahan lingkungan. Next. Nah, di sini kita masuk ke subbab berikutnya yang menjelaskan mengenai leader effectiveness. Untuk bisa menjadi seorang leader itu nggak cuma sekedar memimpin, tapi harus bisa memimpin secara efektif. Beberapa kunci terhadap leader effectiveness itu yang pertama didasarkan pada styles and situation. Di sini ada satu diagram yang namanya leadership grid yang dibuat oleh Black and Moulton. Nah, di sini tuh grid ini tuh menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu tuh concern terhadap people dan terhadap production atau mungkin productivity-nya. Di sini tuh karena ada 9 titik di sumbu X dan 9 titik di sumbu Y, sebenarnya tuh titiknya bisa diletakkan di mana aja gitu, nggak cuma terbatas pada 5 titik ini. Tapi si Black and Moulton ini dia tuh bikin 5 titik utama yang menjelaskan kayak sifat-sifat dari seorang leader. Nah, di titik yang sebelah kiri atas itu dia lebih menekankan pada relationship oriented leader gitu. Jadi dia menganggap bahwa seorang leader itu lebih concern terhadap people instead of their production atau their productivity gitu. Nah, terus di titik yang tengah, di titik 5.5 itu menandakan bahwa dia tuh leadership itu balance. Dia tuh menganggap concern terhadap people, tapi dia juga concern terhadap production-nya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi ataupun nggak ada yang lebih rendah. Tapi leaders yang paling efektif atau yang paling favorable itu yang berada di kanan atas atau yang berada di titik 9.9. Artinya leaders ini memiliki sifat concern terhadap people itu tinggi, tapi juga terhadap production-nya itu tinggi atau terhadap productivity-nya itu tinggi juga gitu. Jadi semuanya tuh dinilai tinggi atau dititik beratkan di keduanya gitu. Next. Nah, kemudian yang kedua bisa diukur melalui situational leadership theory yang dibuat oleh Hersey and Blanchard. Nah, di sini dijelaskan bahwa effective leaders itu merupakan gabungan antara supportive behaviors dan directive behaviors. Di sini dijelaskan menggunakan 2 indikator, yaitu ability dari bawahannya dan willingness dari bawahannya. Jadi ini menjelaskan kalau misalnya bawahannya itu semakin ke atas tuh semakin tinggi dan semakin kanan juga semakin tinggi ya. Jadi artinya misalnya semakin able bawahannya dan semakin willing untuk melakukan tugas, artinya leadersnya itu cukup buat melakukan atau cukup buat mendelegasikan tugas aja gitu. Jadi di kotak yang hijau, artinya dia cukup mendelegasikan tugas tanpa harus kayak memberikan support yang berlebih atau memberikan pelatihan berlebih gitu. Dan sebaliknya apabila bawahannya itu udah unable terus juga unwilling, itu si pemimpinnya harus memiliki sifat directing atau memiliki tipe kepemimpinan directing, yang artinya dia harus diberikan support berlebih, terus juga selain support dia harus dikasih tahu harus melakukan ini, harus melakukan itu dan lain-lain gitu. Jadi ini merupakan sebuah skala. Oke, boleh next. Nah, yang ketiga adalah contingency theory yang dibuat oleh Fiedler. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa individu itu berbeda dalam leadership style-nya. Biasanya diukur melalui 3 aspek, yaitu leader-member relations, task structure, dan leader's position power. Artinya itu mungkin seperti yang bisa terlihat di slide, itu kan di bawah ada indikatornya ya. Jadi misalnya
suatu leader, suatu apa ya? Oke, jadi misalnya suatu leader itu memiliki hubungan yang kuat dengan membernya, maka dia berada di titik yang pertama, kan itu ada 8 titik. Nah, yang pertama kita lihat di titik 1 dulu. Jadi di titik 1 itu artinya menandakan bahwa seorang leader itu memiliki leader-member relationship yang kuat, kemudian task structure juga terstruktur secara baik, dan memiliki power yang tinggi gitu. Dan semakin ke belakang itu menandakan bahwa oktan atau titiknya itu semakin berkurang. Artinya udah leader-member relationship yang kurang baik, task structure juga jelek, artinya tugasnya nggak terstruktur, dan position power dari leader itu juga nggak terlalu strong gitu, atau dalam artian lain weak. Nah, selain dari 3 aspek tersebut, ada indirect measure yang bisa dilakukan di contingency theory ini, yaitu melalui least preferred coworker atau LPC. Nah, di sini buat LPC yang memiliki skor tinggi, artinya seorang leader itu memiliki relationship oriented, sedangkan untuk leader dengan LPC yang rendah itu dianggap sebagai leader yang memiliki task oriented. Oke, next. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih Adinda atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Leader Member Exchange Theory atau LMX Theory. Teori kepemimpinan style, situational, dan kontingensi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Dinda, fokus pada gaya atau strategi pemimpin dan bagaimana kelompok menanggapi secara keseluruhan berbagai intervensi yang datang kepada kelompok tersebut. Namun pendekatan satu ukuran cocok untuk semuanya itu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kelompok anggota tertentu. Sedangkan satu anggota kelompok dapat bekerja baik dengan pemimpin yang berorientasi pada tugas. Orang lain mungkin lebih suka seorang pemimpin yang memberi mereka dukungan. Next. Jadi, LMX teori ini adalah sebuah diadik atau hubungan dua orang, pendekatan kepemimpinan relasional dengan asumsi bahwa pemimpin mengembangkan hubungan pertukaran dengan masing-masing bawahannya. Dan bahwa kualitas hubungan pertukaran LMX ini, mempengaruhi tanggung jawab bawahan, pengaruh keputusan, akses ke sumber daya, dan kinerja. Teori LMX ini secara unik menekankan kualitas hubungan one-to-one antar pemimpin dan bawahannya. Teori LMX ini dengan pendahulunya vertical diet linkage theory mencatat bahwa para pemimpin memiliki hubungan dua orang ini dengan setiap anggota kelompok, atau hubungan itu mungkin sangat berbeda dalam keseluruhan kelompok. Terlebih beberapa pemimpin mungkin bekerja baik dengan hanya sebagian atau dari anggota grup yang lebih terlibat dalam grup dan tugasnya. Anggota kelompok lain bagaimanapun mungkin tidak menanggapi secara positif kepada pemimpin, sehingga tanggapan mereka ditentukan dengan peran dan tanggung jawab tetap mereka. Dalam film Darkest Hour ini dijelaskan bahwa Winston memiliki hubungan baik dengan Raja George IV setelah Inggris benar-benar dalam keadaan terdesak, yang kemudian membuat Raja George IV memahami pola pikir Winston, atau bisa dibilang mendekati akhir film. Kemudian, tapi Winston yang terpaksa diangkat menjadi Perdana Menteri oleh partainya karena hanya ia yang disukai oleh partai oposisi, memiliki hubungan yang kurang baik dengan Halifax yang harusnya menempati posisi Perdana Menteri saat itu, dan Chamberlain, seorang Perdana Menteri sebelumnya. Next. Nah, ini tadi hubungan dengan Chamberlain dan Halifax. Next lagi. Kemudian teori LMX ini menunjukkan bahwa anggota kelompok cenderung untuk membelah menjadi subkelompok dan dalam kelompok keseluruhan. Jadi ada kelompok-kelompok kecil dalam kelompok besar. Yang pertama ada in-group atau grup dalam, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan positif dengan pemimpin mereka. Pemimpin menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dengan para anggota di in-group ini, lebih menghargai masukan mereka, juga memberi mereka sumber daya yang lebih baik sumber daya. Kelompok anggota ini menanggapi dengan bekerja lebih keras untuk kelompok mereka, bertanggung jawab terhadap peran tambahan. Kemudian menyatakan kesetiaan mereka kepada pemimpin dan kelompok. Mereka cenderung tidak meninggalkan grup dan lebih mungkin untuk mendapatkan evaluasi kinerja yang lebih tinggi
dipromosikan lebih cepat dan menyatakan lebih banyak komitmen kepada organisasi mereka. Kemudian mereka juga menyuarakan sikap yang lebih positif tentang pekerjaan mereka dalam grup dan mengumpulkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemimpin mereka. Mereka mendapatkan lebih banyak perhatian gitu. Kemudian mereka sering memandang hubungan mereka dengan atasan mereka sebagai sebuah kemitraan, bukan hubungan atas bawah, tapi hubungan yang sederajat. Kelompok kedua, outgroup atau kelompok luar, termasuk individu yang kurang puas akan hubungannya dengan pemimpin. Orang-orang ini bekerja tapi tidak berkontribusi banyak untuk kelompok. Mereka juga kurang menunjukkan loyalitas dan dukungan pada pemimpin mereka. In-group atau out-group ini dalam sebuah kelompok ditentukan oleh tingkat diferensiasi kelompok tersebut. Jika tingkat diferensiasi kelompok tersebut rendah, maka ada kemungkinan bahwa tidak ada in-group atau out-group. Tapi kalau misalnya tingkat diferensiasinya tinggi, maka hubungan LMX dari satu anggota ke anggota lainnya itu benar-benar bervariasi gitu. Ada yang bekerja baik dengan pemimpin, ada yang tidak. Kemudian variasi seperti itu dapat menyebabkan ketidakpuasan secara keseluruhan. Karena itu, sejalan dengan prinsip keadilan, karena variasi itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama. Nah, contohnya di sini Jennifer Layton dibawa bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Winston. Kemudian Winston mengajak Layton masuk ke ruang peta agar ia dapat menjelaskannya. Padahal ruang peta tersebut tidak boleh dimasuki oleh perempuan. Dengan kata lain, Winston memberikan akses yang sebelumnya tidak didapat oleh perempuan manapun kepada Layton. Yang kemudian berikutnya ada maka dapat dijelaskan bahwa Layton berada dalam in-group. Sebaliknya, Chamberlain dan Halifax berada di dalam out-group karena mereka selalu menentang keputusan Winston dan tidak menunjukkan loyalitas mereka kepada kepemimpinan Winston. Next. Berikutnya ada participation theories. Beberapa pemimpin melakukan semua hal yang memimpin secara sendirian. Mereka membuat keputusan sendirian, membagikan tugas sendirian, mengawasi kualitas kerja sendirian, berkomunikasi dengan kelompok lain sendirian, kemudian mengatur tujuan, semua serba sendirian. Pemimpin seperti itu mengadopsi gaya kepemimpinan command and control. Mereka memberi perintah dan bawahan melaksanakannya. Pemimpin lain bagaimanapun berbagi tugas kepemimpinan mereka dengan anggota kelompok. Next. Nah, dalam participation teori ini terdapat 3 jenis kepemimpinan. Pertama ada autokratik, 2 demokratik, dan ketiga ada laissez-faire. Yang pertama, pemimpinan otoriter atau autokratis ini tidak menerima masukan dari anggota dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan kelompok, tidak membahas jangka panjang tujuan kelompok, dan menekankan otoritasnya, mendikte siapa saja yang akan mengerjakan sebuah proyek secara spesifik dan secara sewenang-wenang memasangkan seseorang dengan rekan kerja mereka. Yang kedua, pemimpin yang demokratis. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan itu pertama kali disusun secara seluruhan oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian dia mengizinkan anggota kelompoknya, anggota grupnya itu untuk membuat keputusan sendiri tentang proyek yang mereka kerjakan. Kemudian mendorong perkembangan suasana egaliter. Yang ketiga ada pemimpin laissez-faire, yaitu mereka jarang melakukan intervensi pada kegiatan kelompok. Grup dengan jenis suasana ini membuat semua keputusan sendiri tanpa pengawasan apapun. Dan apa yang mereka sebut pemimpin berfungsi terutama, fungsinya hanya sebagai sumber informasi teknis. Atau dengan kata lain, ya pemimpinnya kayak bodo amatan gitu. Dalam contoh kasus di film Darkest Hour, Winston Churchill ini seperti yang diceritakan dalam film menganut gaya autokratik jika dipandang dari sisi parlemen pada awalnya. Hal ini dapat dilihat saat dirinya menolak berbagai usulan damai yang diusulkan oleh Chamberlain dan Halifax. Tapi ia tetap teguh dengan pendiriannya untuk memilih berperang dengan Nazi walaupun sangat beresiko. Bukti lainnya adalah saat ia milih untuk mengorbankan 4.000 tentara Inggris demi menyelamatkan 300.000 pasukan Inggris yang berada di Dunkirk, yang terjebak di Dunkirk. Yang sebelumnya keputusan ini ditentang keras oleh seluruh jajaran kabinet perang. Kemudian namun tepat setelah ia menggunakan underground train atau kereta bawah tanah, ia meminta pendapat dari warga Inggris penumpang yang ada di sana. Kemudian juga ia bertemu dengan kabinet luar untuk pertama kalinya, lalu minta pendapat mereka. Ternyata mereka semua, orang-orang yang ditemui oleh Winston ini lebih memilih untuk perang daripada harus berdamai dengan Nazi Jerman. Maka dapat disimpulkan bahwa Winston menganut gaya demokratis karena dia telah meminta pendapat dari orang-orang yang ditemuinya. Next. Nah,
Di sini ada tabel yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurt Lewin, Ronald Lippitt, dan Rob White. Ketiga jenis kepemimpinan tersebut menghasilkan perbedaan dan efisiensi, kepuasan, dan agresivitas yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut, kelompok-kelompok dalam penelitian ini beraksi terhadap pemimpin autokratis dalam salah satu dari dua perbedaan cara, yaitu yang ada submissive dan agresif. Beberapa kelompok menerima pemimpin itu mengontrol atau menjadi sangat penurut anggotanya. Meskipun kelompok ini agresif, jika pemimpin autokratis diganti dengan yang lebih permisif, ketika dia hadir, anggota kelompok bekerja keras, kemudian menuntut sedikit perhatian, jarang terlibat di dalamnya permainan yang kasar, kemudian mengikuti rekomendasinya dengan cermat. Beberapa kelompok lain dengan pemimpin autokratis sebaliknya, mereka memberontak secara agresif melawan kontrol pemimpin, dan kemudian kelompok-kelompok di bawah kepemimpinan autokratik ini sama produktifnya dengan kelompok yang dipimpin secara demokratis jika pemimpinnya hadir pada tabel yang bekerja yang paling kiri. Nah, tetapi setelah pemimpin mereka pergi dari ruangan, produktivitas mereka turun secara drastis. Anggota kelompok dengan pemimpin autokratis menampilkan ketergantungan yang lebih besar pada pemimpin mereka, mengekspresikan ketidakpuasan lebih kritis, dan membuat tuntutan perhatian lebih agresif. Kelompok demokrasi cenderung lebih ramah dan lebih berorientasi pada kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa setidaknya dalam hal produktivitas direktif yang diarahkan, gaya otoritas bisa sama efektifnya dengan gaya demokratis. Namun dalam hal hubungan interpersonal dan kepuasan anggota, kelompok yang dipimpin secara demokratis lebih unggul daripada yang lainnya. Tentu temuan ini menunjukkan bahwa iklim kepemimpinan laissez-faire ini, atau disebut kelompok anarki, adalah efek terkecil dalam hal tugas dan relasi. Kemudian kelompok-kelompok ini tidak produktif, tidak terorganisir dalam aktivitas mereka, dan cenderung bermalas-malasan. Ketika orang berpindah tentang kepemimpinan, mereka cenderung untuk mengasumsikan bahwa terkonsentrasi dalam satu posisi daripada didistribusikan ke seluruh grup. Karena itu kelompok terkadang menjauh dari kepemimpinan, dari kelompok yang kelompok berbagi atau shared leadership ke bentuk kepemimpinan yang lebih vertikal dengan bentuk organisasi dari atas ke bawah, sisi ke sisi, atau bisa bilang lebih horizontal daripada yang vertikal. Namun jika reaksi para anggota untuk pekerjaan mereka merupakan faktor kunci untuk memelihara dan mengevaluasi keberhasilan, maka pendekatan partisipatif akan lebih unggul dari metode kepemimpinan terpusat. Next. Berikutnya ada fellowship theory. Di fellowship theory ini membahas tentang pengikut seorang yang mengikuti pemimpinnya. Terdapat 5, yaitu pertama konformis, kedua pasif, pragmatic, alienated, dan terakhir exemplary. Conformist follower adalah pengikut konformis atau yes people. Mereka aktif, bersemangat, tetapi mereka mengabdi pada pemimpin. Mereka tidak berpikir untuk mempertanyakan arah pemimpin dan akan membelanya dengan penuh semangat. Kedua, yang passive followers, atau bisa dibilang dengan sheep atau domba, mereka mengikuti petunjuk dari orang lain, tapi tanpa antusiasme atau komitmen yang besar. Mereka meluangkan waktu untuk kelompok dan akhirnya menyelesaikan tugas mereka. Tapi mereka harus terus dipantau, atau mereka cuma berhenti, atau mereka akan berhenti berkontribusi. Yang ketiga ada pragmatic followers atau pengikut pragmatis, yaitu anggota yang mementingkan peringkat dalam grup tersebut, pangkat dan peringkat. Tapi mereka tuh tidak aktif secara jelas. Mereka pasif, kemudian menyesuaikan diri atau mandiri, tapi merupakan tenaga kerja dasar dan esensial kelompok. Ketiga ada alienated followers atau pengikut yang terasing, tidak terikat pada kelompok atau tujuannya. Sebagian karena mereka teguh mempertahankan kemerdekaan mereka daripada pengaruh orang lain, kemudian mereka sering diam dengan cemberut, tapi ketika mereka bicara, mereka selalu mengkritik sesama anggotanya untuk tetap setia pada grup. Dan mereka mempertanyakan pilihan pemimpin, mengkritik pilihan pemimpin. Mereka sering menganggap diri mereka sebagai pemimpin yang sah dari kelompok dan menolak untuk berinvestasi dalam kelompok atau kegiatannya sampai mereka benar-benar ditunjuk sebagai pemimpin atau diberikan hak posisinya. Yang ketiga ada exemplary followers atau stars. Mereka adalah pengikut teladan yang terlibat secara aktif dalam kelompok, tapi mereka tidak hanya melakukan apa yang diberitahukan kepada mereka, mereka juga jika pemimpin punya masalah atau pemimpin salah mengambil keputusan, mereka akan mengkritik, tapi secara konstruktif.
Kemudian pemimpin dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada mereka dan mereka dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugasnya dengan semangat, dan itu muncul dari kepedulian mereka terhadap minat grup. Jadi tugas pemimpin adalah bagaimana ia bisa melahirkan lebih banyak pengikut teladan atau exemplary followers ini dengan segala cara yang mungkin bisa dilakukan. Next. Dari film Darkest Hour ini bisa kita lihat bahwa Halifax yang selalu mendukung apapun keputusan Cumberland ini bisa dikategorikan sebagai conformist followers bagi Cumberland. Sebaliknya, Anthony dan Ramsay, Jenderal Ramsay, Jenderal Angkatan Lautnya, yang merupakan orang kepercayaan Winston adalah exemplary followers bagi Winston. Hal ini dapat dilihat saat Ramsay diberikan tugas yang cukup berat oleh Winston, yaitu untuk mengumpulkan perahu sipil sebanyak mungkin untuk dalam waktu yang singkat untuk menyelamatkan 300.000 pasukan Jerman yang ada pasukan Inggris yang ada di Dunkirk. Sementara Anthony, saat Inggris sudah terpojok dan Winston dipaksa mengambil keputusan untuk segera menyetujui negosiasi damai yang berarti bertentangan dengan keyakinannya, ia meminta pendapat Anthony. Kemudian yang sebelumnya Anthony ini memihaknya. Kemudian Anthony ini cuma diam aja. Dia nggak memberikan respon apapun. Atau dengan kata lain dia tidak mendukung keputusan Winston untuk terus melanjutkan keputusannya berperang. Nah, maka dari hal ini, dua orang ini, Ramsay dan Anthony, bisa dikategorikan sebagai exemplary followers. Next. Berikutnya ada transformational leadership. Ada dua, yaitu transactional leadership dan transformational leadership. Transactional leadership adalah sebuah bentuk kepemimpinan tradisional yang melibatkan kontribusi, waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya dalam mengejar tujuan kolaboratif pada pertukaran untuk hasil yang diinginkan. Tapi transformational leadership ini adalah metode inspirasional untuk memimpin orang lain yang melibatkan peningkatan motivasi, kepercayaan diri, kepuasan pengikut seorang, dan dengan menyatukan mereka dalam mengejar tujuan yang menentang dan merubah keyakinan, nilai, dan kebutuhan mereka. Dan kata lain, yang transaksional ini fokus pada tujuan mereka, kemudian yang transformasional ini, pemimpinan transformasional ini fokus pada bagaimana mengubah orang, nilai, kepercayaan diri, dan motivasi orang tersebut. Next. Nah, organisasi psikolog industri Bernard Bass menggambar pada karya Burns mengidentifikasi komponen kepemimpinan transaksional dan transformasional dan membandingkan kedua metode ini dengan kepemimpinan laissez-faire. Kebanyakan pemimpin, saran Bass, bersifat transaksional. Mereka mendefinisikan ekspektasi, menawarkan imbalan, merumuskan perjanjian, saling menguntungkan, negosiasi untuk sumber daya, pertukaran bantuan untuk usaha, dan memberikan pujian pada kinerja yang sukses. Sementara pemimpin transformasional bagaimanapun lebih dari sekedar imbalan dan hukuman. Para pemimpin ini cenderung lebih percaya diri dan bertekad, dan biasanya komunikasi mereka dengan pengikut itu fasih dan penuh antusias. Berbeda dengan pemimpin transaksional dan transformasional, yang ketiga, beberapa pemimpin mengadopsi gaya pasif atau laissez-faire. Mereka menunjukkan kegagalan anggota atau mengabaikan masalah sampai menjadi mengerikan masalahnya. Bass dan rekannya menggambar multifaktor leadership questionnaire, atau bisa dilihat dari tabel ini, untuk mengukur komponen kunci kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan seperti yang dirangkum, ini rangkumannya, tabelnya ada rangkuman dari hasil penelitian mereka. Dari kepemimpinan transformasional ini terdapat 4 I, disebutnya 4 I, yaitu idealize, inspirational, intellectual, and individualize. Pemimpin transformasional berdiri untuk sesuatu dan membuat posisi mereka jelas bagi orang lain dalam grup. Mereka menantang yang lain untuk bergabung dengan mereka dalam mengejar kesenangan usaha yang keras. Tapi pada saat yang sama mereka juga mendukung, memberikan suasana yang suportif dan berbagai pertimbangan individual. Next. Next lagi. Sebelumnya, Rick, maaf. Nah, bagaimanapun MLK juga mencakup ukuran dari dua pendekatan lain untuk kepemimpinan, kayak kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan yang pasif. Seperti tabel yang terlihat, kepemimpinan transaksional lebih rutin melibatkan pemantauan perilaku anggota.
Kemudian mereka juga fokus memberi penghargaan dan koreksi sesuai kebutuhan mereka. Sementara dalam kasus yang lain, kepemimpinan pasif bahkan tidak memenuhi syarat sebagai kepemimpinan. Untuk yang disebut sebagai pemimpin sangat tidak terlibat dengan kelompok dan anggota kelompoknya. Baik pemimpin transaksional maupun transformasional lebih efektif daripada pemimpin pasif. Tapi kelompok yang bekerja dengan pemimpin transformasional seringkali memiliki hasil yang terbaik dari semuanya, dibanding semuanya. Sebuah tinjauan meta-analitik dari 87 studi menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional lebih terkait erat dengan kepuasan kerja pengikut, kepuasan dengan pemimpin, tingkat motivasi, kualitas kerja, dan peringkat efektivitas pemimpin daripada kepemimpinan transaksional. Meskipun kepemimpinan transaksional itu juga memprediksi hasil yang positif. Namun, meta-analisis juga menunjukkan bahwa wanita lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, sedangkan laki-laki cenderung menggunakan kepemimpinan laissez-faire dan gaya transaksional. Next. Jika dikaitkan dari film Darkest Hour, bisa kita lihat bahwa sejak awal masa jabatannya, Winston sudah memerintahkan dan memberikan keyakinan kepada kabinet perangnya untuk terus berperang daripada menyerukan kesepakatan damai dengan Nazi Jerman. Meskipun saat itu Inggris sudah dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Selain itu, dalam siaran yang ia lakukan di awal pemerintahannya, ia juga meyakinkan warga Inggris bahwa mereka bisa menang melawan Nazi Jerman, yang kemudian hal itu memberi motivasi kepada warga Inggris bahwa mereka dapat menang melawan Jerman. Terbukti saat ia naik kereta bawah tanah dan bertanya kepada warga Inggris yang ada di sana terkait dengan pilihannya apakah mereka akan berperang atau berdamai dengan Nazi Jerman, para penumpang di sana, warga Inggris di sana lebih memilih untuk berperang. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa Winston berhasil memotivasi mereka dan Winston tergolong memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Next. Terakhir adalah The Future of Leadership. Masa depan menjanjikan banyak perubahan pada nature dan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan. Selanjutnya, organisasi terus menjadi lebih terdesentralisasi, yaitu metode kepemimpinan yang lebih datar daripada hierarkis, lebih horizontal daripada yang vertikal. Metode kepemimpinan ini kemungkinan akan bergeser dari pendekatan yang leader-centered ke group-centered. Peningkatan penggunaan teknologi informasi kemungkinan besar juga akan mengubah cara para pemimpin berinteraksi dengan pengikut mereka. Kemudian bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional memberi jalan pada teknik kepemimpinan yang baru, yang menggunakan teknologi informasi. Kemudian peningkatan keragaman antar kelompok juga akan menciptakan tantangan bagi para pemimpin, terutama jika mereka harus menyesuaikan metode dan gaya apa yang cocok untuk beragam kebutuhan kelompok dan kelompok kerja yang heterogen. Pemimpin masa depan tidak akan hanya menjadi pemimpin satu orang, tidak hanya menjadi pemimpin individu, tapi dia akan menjadi pemimpin bagi subkelompok yang ada di dalam kelompoknya. Kemudian masa depan mungkin melihat peningkatan jumlah perempuan naik ke posisi kepemimpinan dalam kelompok dan organisasi. Seperti disebutkan sebelumnya, pemimpin pria dan wanita berbeda pada tingkat tertentu dan dalam pendekatan dasar kepemimpinan mereka. Tapi kesetaraan jenis kelamin, kesetaraan gender saat itu datang dan memberikan orientasi tugas kepada anggota dan dukungan relasional. Namun, mengingat perempuan cenderung partisipatif dan pemimpin transformasional daripada pemimpin autokratis, laissez-faire, dan transaksional, dan mengingat bahwa gaya ini adalah metode kepemimpinan yang lebih efektif, maka gaya transformasional ke depannya mungkin akan lebih sering digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.